yang tangguh terhadap bencana dan mengambil pelajaran dalam menanggulangi bencana, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka. Salam tangguh. Lebih keras. Salam tangguh. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati Bapak Dandim, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bapak Kajari atau yang mewakili Bapak dari pengadilan, para pimpinan OPD, para camat, para lurah, para kapolsek, kepala desa, para narasumber, serta seluruh peserta rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Ende tahun 2026 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya hari ini kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan Rakorda dalam rangka penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Ende tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan rapat koordinasi ini memiliki arti yang sangat penting dalam rangka memperkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Ende. Sebagaimana kita ketahui bersama, wilayah Kabupaten Ende memiliki kondisi geografis dan karakteristik alam yang berpotensi menimbulkan berbagai resiko bencana, baik bencana hidrometeorologi, geologi maupun bencana non alam. Dalam menghadapi kondisi tersebut diperlukan kesiapsiagaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, relawan dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, melalui forum koordinasi ini, saya mengajak seluruh peserta untuk menyatukan persepsi, memperkuat komitmen, serta membangun langkah-langkah penting yang efektif dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah kita. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah Kabupaten Ende telah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran APBD kita tahun 2026 yang lebih difokuskan pada upaya perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana, serta pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk belanja tak terduga. Hadirin yang saya hormati, kita harus menyadari bahwa paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi berfokus semata pada penanganan pasca bencana, tetapi harus lebih diarahkan pada upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian kita dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan serta melindungi keselamatan masyarakat secara optimal. Saya berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi, rumusan kebijakan, serta langkah-langkah konkret yang mampu memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Ende secara menyeluruh dan berkesinambungan. Oleh karena itu, melalui forum
ini saya mengajak seluruh peserta untuk menyatukan persepsi, memperkuat komitmen, serta membangun langkah-langkah strategis yang efektif dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah kita. Pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan pengabdian dalam setiap upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Ende. Semoga semangat kebersamaan dan kepedulian yang kita bangun dapat terus terpelihara demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Ende yang tangguh menghadapi bencana. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta menjaga semangat gotong royong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Saya kira ini saja hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin semua kita yang hadir, saya membuka kegiatan Rakorda Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten Ende tahun 2026 secara resmi. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka. Beberapa kegiatan yang ada di sini, cuman Bapak mungkin lupa atau mungkin tidak pernah singgung atau sebut nama desa. Padahal itu semua kejadian itu ada di wilayah desa, Bapak. Iya. Kalau begitu biar kami terus sampaikan kalau memang kejadian. TNI belum ada di lokasi. Ya sudah, kami diam saja karena kita sosialisasi di sini tidak butuh kami desa. Terima kasih, saya kembali mohon maaf, Pak. Pemikiran kami adalah kalau kami di tentara, Pak, mungkin kalau komandannya sudah turun itu otomatis di bawahnya sudah turun, Pak. Iya. Jadi memang tidak perlu diperintah lagi tuh yang begitu-begitu. Nah, mungkin kalau jalur sipil mungkin kan berbeda, Pak, ya. Saya bilang gitu ya. Mohon maaf, mungkin kalau jalur sipil perlu bersurat, perlu rapat lagi. Kita habis nih waktunya. Orang udah mati itu di sana. Saya bilang gitu, ya kan? Nah, jadi mungkin kami terbiasa dengan jalur seperti itu, Pak. Kami respon cepat, tapi intinya saya ucapkan terima kasih. Kita stakeholder seluruhnya saling terkait, Pak. Di sini tidak ada ego sektoral, TNI di atas, Kepala BPBD di atas, Polri di atas, Kepala Desa di atas, tidak ada. Tetapi di sini adalah bagaimana kita bekerja menyelamatkan manusia dan bagaimana Ende itu maju. Oke ya, Pak, ya? Terima kasih ya, Pak, ya. Untuk menggerakkan pasukan, anggaran yang ada terbatas, sedangkan dia butuh pengisian kembali untuk keberlanjutannya. Ya mungkin di situ ini masukan untuk BPBD. Kalau kita bicaranya, Pak, saya nunggu SK, surat, Pak, saya nunggu anggaran tapi belum cair. Orangnya udah mati duluan, Pak. Kasihan, saya bilang gitu. Lebih baik kami mungkin terbiasa di TNI, mungkin mohon maaf ya. Memang itu kalau di bekerja itu sebenarnya salah, tapi itulah namanya respon cepat, Pak. Itulah namanya loyalitas. Kita kerja dulu, nanti kita usulkan lagi pergantian bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi kawan-kawan, kayak yang terjadi banyak yang kami, Pak BPBD kami dibuat grup itu ada banjir di sana ataupun ada kegiatan bagaimana. Kami lihat eskalasinya, Pak BPBD ataupun kawan-kawan desa. Kalau kira-kira banjirnya tidak mengakomodir palah, kami tidak turun, Pak. Yang turun paling hanya Babinsa. Babinsa itu sifatnya pelaporan. Kemudian kami akan mendukung logistiknya, apa yang dibutuhkan. Nah, seperti itu saja. Tapi ketika itu sudah parah sekali, sampai berapa kakak mungkin terisolir, dan memang butuh bantuan, kami akan kerjasama dengan Angkatan Laut, bekerjasama dengan kawan-kawan kami dari Polri, bagaimana kami untuk melakukan evakuasi. Nah, seperti itu. Tapi kami lihat eskalasinya, bagaimana eskalasi ancaman ini. Kira-kira kalau memang BPBD bisa tanggulangi atau bisa menyelesaikan, kami akan monitor hal itu tersebut. Itu saja mungkin. Ada lagi mungkin, Pak? Ada lagi? Ya. Saya minta nanti yang pembawa acara dari polisi, dari Bu Badeoda, mukanya masih cerah-cerah gini ya, Pak, ya, jangan tidur. Ya, saya minta, saya yakin kepala desa, waduh luar biasa.
kami, kita siap dengan kalau misalnya di dalam dunia kami itu Pak ada semboyan. Biasanya bunyinya itu adalah berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Pasal 14 huruf I menegaskan bahwa Polri bertugas ikut serta dalam penanggulangan bencana dan atau penyelamatan jiwa raga, harta benda, serta lingkungan hidup dari gangguan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi beberapa waktu lalu Kepala BPBD sudah melaksanakan beberapa progres persiapan penanganan penanggulangan bencana, mulai dari rapat kesiapan, rapat koordinasi di tingkat kabupaten, termasuk pegelaran peralatan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Semoga belum ngantuk ya. Oke, yang saya hormati Bapak Dandim 1602 ND, Bapak Kabak Ops yang mewakili Bapak Kapolres tadi, serta jajaran, para TNI, para Danramil, para camat se-Kabupaten ND, para kepala desa, lalu para pimpinan OPD, maaf. Dan singkatnya Bapak atau Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang hadir di tempat ini. Kemarin saya dihubungi oleh Pak Kalak, Ibu apakah bisa membawakan materi untuk peran perempuan khususnya PKK dalam penanggulangan bencana. Memang secara latar belakang pendidikan saya tidak berkaitan dengan ini, tetapi ya saya coba akan memaparkan peran perempuan yang bisa diberikan apabila terjadi bencana gitu ya, khususnya di Kabupaten ND. Kenapa sih perempuan itu biasanya kan dianggap lemah, padahal sesungguhnya perempuan itu adalah mungkin manusia atau orang yang mau mengorbankan nyawanya untuk orang-orang tercintanya. Oleh karena itu perempuan itu memiliki resiko yang paling tinggi apabila terjadi bencana alam. Sebagai contoh misalnya terjadi gempa bumi, maka perempuan pasti akan berpikir bagaimana menyelamatkan anak-anaknya terlebih dahulu. Betul ya ibu-ibu ya? Ya. Itu juga yang saya rasakan apabila terjadi bencana alam, pasti yang di pikiran pertama kita adalah anak dulu baru suami kita. Ya, gitu ya. Kemudian peran ibu-ibu PKK juga itu merupakan kelompok strategis yang dapat diberdayakan untuk memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Dan sebenarnya bukan hanya PKK ya, organisasi wanita yang dibentuk untuk mendukung kinerja para suami itu banyak. Ada Persib, ada Bayangkari, ada Dharma Wanita, kemudian ada juga dari agama seperti WKRI, Gemit dan lain sebagainya. Kemudian landasan hukum juga yang diberikan agar perempuan dapat terlibat dalam penanggulangan bencana, yaitu ada pada Peraturan Kepala BNPB nomor 13 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender atau PUG di bidang penanggulangan bencana, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 13 tahun 2020 tentang perlindungan perempuan dan juga perlindungan anak dari kekerasan yang berbasis gender dalam bencana. Kemudian perempuan juga diharapkan bisa memiliki akses dan juga mampu melakukan mitigasi bencana begitu ya. Karena biasanya memang perempuan yang lebih detail, lebih memahami isi rumah sehingga bisa mempersiapkan mitigasi bencana secara baik. Diharapkannya mungkin kita para ibu-ibu kan ada yang bekerja, ada juga yang di rumah. Jadi meskipun di luar tuntutan kita sebagai pekerja ataupun sebagai ibu rumah tangga, kita juga diminta itu bisa multi talent dan multifungsi ya. Jadi mungkin kita sudah mulai, para ibu-ibu ataupun para bapak-bapak sudah mulai mempersiapkan mitigasi bencana seperti tas bencana misalnya. Tas bencana itu
sudah banyak sekali sekarang dijual di marketplace yang bisa dibeli oleh kita semua dan bisa diisi oleh barang-barang yang untuk bisa memenuhi kebutuhan kita secara mandiri tanpa perlu menunggu dari misalnya bantuan-bantuan gitu ya. Dan biasanya tas bencana darurat ini diisi surat-surat yang penting seperti akta kelahiran, KTP, lalu ijazah, kemudian makanan-makanan yang jangka konsumsinya panjang begitu ya, seperti nasi instan, mie, susu dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan yang memang saat terjadi bencana itu sering terabaikan, khususnya kebutuhan perempuan. Mohon maaf saya sebutkan contohnya saja pembalut ya. Tadi saya sudah berdiskusi juga dengan Ibu Siska bahwa memang di lapangan sering terjadi bukan pengabaian ya, biasanya tidak tersentuh karena tidak terpikirkan oleh para relawan bahwa kebutuhan itu sangat penting dan daripada kita menunggu mendapatkan donasi yang berurusan dengan kita para perempuan, ada baiknya kita perempuan juga mempersiapkan secara mandiri di tas darurat tersebut kebutuhan-kebutuhan perempuan yang memang tidak bisa ditawar begitu ya, yang harus ada sekalipun ada bencana alam. Kemudian apa sih yang bisa PKK ataupun organisasi wanita lainnya lakukan pada saat fase prabencana? Yang pertama mungkin kita bisa membantu pemerintah dalam hal ini BPBD, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi pada saat ada kegiatan organisasi wanita, mungkin ada rapat bulanan, ada kegiatan sosialisasi apa, bisa disisipkan juga dengan sosialisasi dan edukasi terkait mitigasi bencana. Kemudian kita juga dari PKK, karena PKK ini ada sampai tingkat desa, bisa melakukan pendataan keluarga yang rentan. Mendata kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, serta penyandang disabilitas untuk menjadi prioritas kita dalam penanggulangan bencana. Tadi juga saya dengar akan dilakukan simulasi kebencanaan ya Pak ya. Mungkin nanti bisa juga ibu-ibu PKK di desa dilibatkan, karena seperti yang tadi kita ketahui bahwa bencana ini tidak selalu terjadi di kota. Bisa juga dan lebih banyak malah terjadi itu di desa-desa. Kemudian kita juga bisa melakukan kampanye kesehatan dan juga kampanye lingkungan, supaya masyarakat kita didorong untuk memiliki perilaku yang lebih bersih, lebih sehat, serta bisa mengelola lingkungan guna mencegah bencana ekologis seperti banjir. Banjir ini di ND ini sudah langganan, setiap hujan besar banjir. Dan setelah selesai banjir, sampah di mana-mana ya Pak Kadis DLH ya. Saya rasa itu Bapak sudah bosan sekali itu yang namanya membersihkan sampah setelah banjir. Macam-macam sampahnya, sampai bangkai kulkas pun ada di jalanan ya Pak ya, saya pernah lihat. Kemudian untuk fase tanggap daruratnya sendiri, saat bencana terjadi, diharapkan memang kita selain melakukan tadi simulasi, sehingga masyarakat itu memiliki kemampuan untuk penyelamatan secara mandiri. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dandim dan juga Bapak Kabak Ops untuk melakukan manajemen dapur umum, di mana manajemen dapur umum juga bisa melibatkan organisasi Dharma Wanita, PKK ataupun Dasawisma yang ada di desa-desa maupun kelurahan ataupun kabupaten. Kemudian tadi ada dukungan psikososial yaitu mental healing ya Pak ya. Terima kasih kepada Kapolda NTT yang kemarin sudah mungkin membantu masyarakat di Mauponggo untuk mereka bisa mengembalikan dan tidak trauma dengan kejadian banjir yang menimpa Mauponggo kemarin. Kemudian dibuat juga posko kesehatan darurat, yaitu memberikan bantuan tenaga medis dan juga memantau kesehatan pengungsi termasuk sanitasi dan juga mencegah terjadinya wabah penyakit. Selain itu juga setelah fase pasca bencana, tentunya pasti kita melakukan pendataan kerusakan dan kebutuhan. Mungkin mama-mama yang dari PKK ataupun dari Dasawisma bisa membantu mendata kerusakan fasilitas rumah maupun kebutuhan spesifik para korban. Dan juga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga, karena biasanya setelah bencana itu keluarga ekonomi juga turut hancur.
Nah, perempuan ini juga biasanya yang paling cepat bangkit biasanya. Dia akan berpikir bagaimana caranya anak-anak kami ini bisa sekolah kembali, meskipun ibaratnya mungkin rumah kami rusak, alat usaha kami hancur, terbawa banjir dan lain sebagainya. Jadi memang penting sekali kita melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga yang terdampak bencana. Kemudian pemulihan lingkungan, tentunya ini juga merupakan PR yang sangat besar di antara berbagai stakeholder yang tadi sudah disebutkan, sehingga yang bisa kita tarik kesimpulan adalah peran PKK maupun organisasi wanita dalam penanggulangan bencana sangatlah krusial sebagai agen penggerak ketahanan keluarga dan juga komunitas. Sebagai pilar pemberdayaan masyarakat, PKK menjembatani program mitigasi dari pemerintah dengan kebutuhan langsung di tingkat masyarakat. Secara keseluruhan, PKK maupun organisasi wanita memiliki kemampuan dan juga mau menjadi garda terdepan dalam membangun komunikasi yang tangguh dengan memanfaatkan pendekatan berbasis keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Sebenarnya di ND, di saat kita mulai masuk di 2025, beberapa unsur pentahelix itu sudah mulai bersinergi. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya. Ada perwakilan beberapa DPR, kemudian teman-teman jurnalis, itu bahkan yang memberikan informasi sebelum laporan dari Bapak Desa atau dari Bapak Camat masuk. Jadi kita berterima kasih, beberapa perwakilan rakyat, teman-teman DPR kita sangat aktif untuk memberikan informasi. Lalu berikutnya kita lihat ini gambar ada kolaborasi antara kita unsur pentahelix, ada TNI, Polri, ada pelaku usaha juga di dalam penanggulangan bencana. Nah, itu kaldera Pak, itu bukan gunung api. Maksudnya, bukan gunung api yang kecil. Kaldera itu tuh radiusnya berkilometer kawahnya itu. Nah, kita berharap ke depan, kami izin Pak Dandim, Ibu Bupati, kami sudah pernah memberi masukan ke teman-teman PVMPG untuk kemudian kita melihat ulang cara kita menyajikan data, apakah betul kita cukup pendekatan dengan misalnya kita memitigasi gunung api tipe AB, atau karena peristiwa kejadian di Rusia dengan Afrika Selatan kita kemudian harus berpikir ulang bagaimana dengan gunung api tipe C, tipe D. Maka sekarang di dalam ilmu pengetahuan tidak ada lagi gunung api mati, tetapi diklasifikasikan sebagai gunung api tidur. Makanya kami bilang kenapa penting kita melihat sejarah kebencanaan. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND. Mohon penjelasan Bu, bagaimana koordinasi tim penggerak PKK Kabupaten dengan posko utama, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, dan Puskesmas, bertalian dengan bagaimana memperbaharui data pengungsi, khususnya bagi anak-anak dan lansia. Terus yang kedua saya tujukan kepada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND, agar rakorda kita ini menjadi titik balik bagi Kabupaten ND. Kami mohon penjelasan strategi apa yang digunakan untuk penanggulangan bencana dari semula yang terkotak-kotak menjadi gerakan gotong royong yang terstruktur, berbasis data ilmiah dan berpusat pada keselamatan masyarakat. Terus yang berikut saran juga untuk Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kami menyarankan perlu adanya satu pusat kendali data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi, yang mana menghubungkan analisis akademisi, laporan relevan di tingkat desa dengan jejaring media massa untuk memastikan bahwa informasi mitigasi sampai ke masyarakat secara cepat dan akurat serta terukur. Terima kasih, saya kembali. Izin Pak Dandim,
dan kita semua. Saya kemarin kehujanan jadi tidak berpakaian packing. Hari ini kita menjalankan rakorda tentang penanggulangan bencana. Perlu saya sampaikan di sini bahwa bencana di desa saya, terutama di Kali Umasawa, itu terjadi sejak 2012-2013, sehingga sampai dengan saat ini sekitar sudah belasan tahun. Di beberapa rakor kecamatan kemarin bersama BNPB Kabupaten, kita pernah mengusulkan untuk pembangunan jembatan Umasawa. Tetapi hal ini dikasih penjelasan bahwa yang bukan termasuk bencana Seroja periode 2022 ke atas, jadi tidak tercatat dalam bencana itu sendiri. Kemudian puji Tuhan, kemarin izin Pak Dandim kami dikunjungi di lokasi Umasawa untuk pembangunan jembatan konstruksi Aramco. Sehingga terima kasih banyak atas kunjungan Pak Dandim di lokasi jembatan Umasawa. Namun ada kemarin saya ke Desa Beramari, terjadi pekerjaan di koordinat yang lain di menuju SMP 7. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah Aramco yang dimaksudkan itu akan dikerjakan, sehingga hari ini terjadi pergeseran titik koordinat. Jadi kami mohon penjelasan, mungkin kami ada susulan Aramco yang lain, itu kami sangat bersyukur. Tetapi kalau memang Aramco yang ada yang sudah dikerjakan di titik lain, saya sebagai kepala desa merasa sangat prihatin karena kesengsaraan masyarakat kami untuk menyeberangi Umasawa sudah cukup lama, selama belasan tahun. Jadi terkait hal ini, izin untuk bisa menjelaskan ke kami kira-kira seperti apa dengan situasi di lapangan. Terima kasih, selamat siang. Saya Lurah Putulando, izin memberikan 1-2 pikiran. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami kasih. Langsung saja, satu hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ende. Terima kasih atas penyampaian materi tadi, cukup lengkap. Tapi izin Bapak Kaban, kami belum dengar di mana di wilayah yang notabene warga kami adalah putra-putri terbaik yang juga tergabung dalam Tagana, tim Taruna Siaga Bencana, di mana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 29 tahun 2012 diperbarui dari nomor 28 tahun 2012. Itu Tagana mempunyai peran penting. Menjadi pertanyaan kami, di mana kan mereka diposisikan? Ya, karena mereka juga bagian dari penanggulangan bencana. Karena mereka boleh dibilang dengan sukarela dan mereka sudah tergabung dalam tim, mestinya mereka diakomodir. Ya, kaitan dengan tim penanggulangan bencana adalah Tagana tadi. Itu saja, terima kasih. Jadi memang selama ini kan PKK itu memang sepertinya kurang dilibatkan ya Pak ya. Jadi kalau untuk koordinasi, pastinya koordinasi itu tetap adanya di kepala desa dan kecamatan. Kami dari PKK itu bersifat untuk membantu dalam arti mungkin seperti yang tadi dibilang, mungkin di kepengurusan PKK ada yang jadi bidan,
ada yang jadi dokter, mungkin bisa langsung melakukan penanganan apabila ada yang terluka. Dan tentunya ke depannya tadi saya sudah bertanya juga akan ada simulasi ya, simulasi tanggap bencana. Jadi kita bisa melibatkan PKK kecamatan. Nanti PKK kecamatan yang mentransfer ilmunya kepada PKK dari desa-desa. Seperti itu. Jadi memang ini mungkin hal yang baru bagi kami PKK juga, terlibat secara langsung dalam penanggulangan bencana seperti itu. Karena memang biasanya PKK paling hanya ditempatkan di, mohon maaf, untuk memasak di dapur umum. Nah, apa salahnya mungkin mulai kali ini BPBD melibatkan kami PKK untuk juga dilibatkan dalam penanggulangan bencananya. Mungkin itu saja Pak dari saya, terima kasih. Kami cerita sedikit ya, kita sambil tunggu makan minum datang. Kami pernah sampai di lokasi bencana jam 10 lebih ya, sampai pakai senter-senter di jalan. Terima kasih Pak Camat. Tadi yang disampaikan Ibu betul, nanti izin Ibu, dalam forum ini di masing-masing tingkatan akan kami libatkan PKK di salah satu bidang. Jadi nanti di tingkat kecamatan Pak Camat yang memimpin, nanti Ibu Camat yang akan bergerak di situ. Di Bapak Desa juga gitu ya, Bapak Desa yang memimpin, nanti Ibu Kades atau Ibu Lurah yang bergerak. Oke. Kita akan lakukan edukasi, sosialisasi, simulasi. Tahap berikutnya tahun besok, setelah rakor ini, misal tolong Bapak Ibu, kalau teman-teman BPBD tampilkan itu format SK Forum tadi. Setelah ini kita sepakati, nanti SK Forumnya ada, tahun besok kita sudah mulai evaluasi. Apa yang kita ukur? Ya, Pak, saya jelasin secara teknis ya. Nah, karena beda tema nih Pak. Yang di sini sekarang bahasa bencana alam, Bapak nanya jembatan. Oke? Baik, ke Kodim saja, makasih. Oke, sambil menikmati santap siang, kembali lagi bersama kami Franco Family, Franco dan Celi yang akan menghibur dan menemani Bapak Ibu sekalian dengan tembang-tembang lagu. Kami juga membuka kesempatan untuk Bapak Ibu undangan yang mau bergabung bersama Franco Family Live Musik. Waktu dan tempat kami siapkan. Kopi tuh. Sale se surre